Apa kabar para penonton alur film dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kelanjutan dari alur film Kuanzi Fashi part yang keempat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya yuk. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di awal scene, terlihat Bu Tangyu yang sedang mendapat perintah dari kepala hakim untuk melindungi Mofan karena dikhawatirkan ia akan menjadi target Black Order yang ingin merampas air suci. Karena itu, Bu Tangyu pun menghubungi Mofan yang saat itu sedang bersama Xianxia untuk menanyakan keberadaannya. 在紧急的情况下，古都陵墓，亡灵之地，又是地圣泉。这天太冷了，我送你回学校吧。 Di sisi lain, karena kuliahnya sedang libur, Mofan pun pergi ke tempat kakek Bo dengan harapan akan mendapatkan misi agar ia bisa melatih kemampuannya dalam bertarung. Tak lama kemudian, Mofan dikejutkan dengan sebuah misi pengawalan yang ditujukan kepada dirinya. Akan tetapi, Mofan menolak dan mengatakan bahwa ia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun sebenarnya, Mofan khawatir jika yang ingin mengancam nyawanya itu adalah kelompok Black Order. Karena itu, Mofan pun menghubungi Ling Ling dan menyuruhnya untuk melindungi Xianxia dan sang ayah. 告诉巴洛特，我不需要保护。那委托人又是谁呢？ Sesaat kemudian, Mofan dikagetkan dengan kemunculan 3 orang yang tiba-tiba menyerangnya. Beruntung, Mofan akhirnya dapat mengalahkan orang-orang tersebut. Akan tetapi, ia terkejut setelah mengetahui bahwa mereka ternyata adalah murid dari Universitas Mingchu. Alhasil, saat di sekolah, Mofan akhirnya menjadi bahan perbincangan teman-temannya. Ia juga dipanggil ke ruang kepala sekolah yang ingin menegur perbuatannya itu. Untungnya, Mofan dapat memberikan alasan yang dapat meyakinkan kepala sekolah bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah itu, agar kekuatannya segera meningkat, Mofan pun menagih hadiahnya untuk masuk ke dalam menara 3 tingkat. Karenanya, kepala sekolah lalu membawa Mofan ke sana. Namun ternyata, tempat itu memiliki medan gravitasi yang sangat besar. 我的魔能怎么一直在消耗？感受到了整整200倍的修炼速度。 Singkat cerita, akhirnya Mofan telah berhasil dalam latihannya tersebut. Keesokan harinya, kepala sekolah mengumpulkan seluruh murid dikarenakan mereka akan mengikuti sebuah penilaian tahunan kampus tersebut, di mana para murid akan diperintahkan untuk menangkap dan mengembalikan binatang buas bayangan yang telah terlepas, dan siapapun yang berhasil akan mendapat kesempatan untuk berlatih di menara 3 tingkat. Karena itu, Mofan pun pergi ke pusat informasi untuk mencari tempat yang akhir-akhir ini sering terjadi pencurian daging. Mofan yang baru sampai di sana kembali mendapat kabar kalau ada pencurian daging yang terjadi di sebuah pabrik makanan. Akan tetapi, rupanya itu hanyalah rencana yang dibuat Yuang untuk menjebak Mofan. Namun secara mengejutkan, Zhou Ting dan Lulu juga pergi ke tempat tersebut, yang membuat mereka ditangkap oleh kelompok Black Order. Beruntung, Mofan segera datang dan berhasil mengalahkan mereka. Akan tetapi, ternyata kelompok tersebut telah berhasil menculik Zhou Ting. Esoknya, Mofan bersama dengan Munoju dan Tutu sedang mendiskusikan kegiatan penilaian tersebut, di mana mereka memperkirakan bahwa akan ada pertarungan yang terjadi antara murid yang ingin memperebutkan binatang buas bayangan tersebut. Setelah itu, Mofan pergi ke tempat Lulu yang memberitahu Mofan bahwa mereka pergi ke pabrik itu karena mendapat informasi dari murid lain. Dan kepada Lulu,
Mofan juga berjanji akan segera mencari keberadaan Zouting. Malam harinya, terlihat Lulu yang tiba-tiba diserang oleh sekelompok binatang buas hitam. Namun secara mengejutkan, salah satu dari monster tersebut malah melindungi Lulu dan entah mengapa ia merasakan bahwa monster itu adalah Zouting. Sedangkan kala itu, Mofan yang sedang menghubungi Bu Tangyu mendapat informasi bahwa kelompok Black Order memiliki metode khusus untuk mengutuk manusia menjadi binatang buas hitam. Di sisi lain, Yuang yang pergi ke tempat itu memaksa Zouting yang telah menjadi monster untuk membunuh Lulu. Karena tak mempunyai pilihan lain, akhirnya Lulu pun tewas di tangan Zouting. Sesaat setelahnya, Mofan akhirnya datang ke tempat tersebut. Di sana, Zouting lalu memaksa Mofan untuk segera membunuhnya agar penderitaan yang ia rasakan bisa segera menghilang. Dan dengan perasaan terpaksa, Mofan pun menuruti keinginan temannya tersebut. Kemudian, ia pun menghubungi Shouhu yang saat itu telah menjadi seorang penjaga untuk mencari informasi tentang keberadaan binatang buas bayangan. Di saat yang sama, ternyata Mofan malah menghubungi seluruh murid dengan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan binatang yang sedang mereka cari. Tak berselang lama, Mofan pun kembali dengan membawa binatang buas itu. Di sana, Mofan juga berbohong dengan mengatakan bahwa binatang buas bayangan telah meminum air suci, yang dimaksudkan untuk memancing agar kelompok Black Order muncul. Alhasil, terjadilah pertarungan di antara para murid tersebut. Melihat hal itu, kepala sekolah akhirnya mengaktifkan lingkaran sihir yang dapat menekan kekuatan dari para murid. Di sisi lain, rupanya Yuang ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil air suci dan juga membunuh Mofan. Namun ternyata, situasi tersebut malah membuat Mofan lebih leluasa menggunakan elemen kegelapannya. Sedangkan para murid yang lain dikejutkan dengan kemunculan binatang buas hitam yang menyerang mereka. Di lain tempat, terlihat Mofan sedang bertarung dengan anggota Black Order yang menyamar menjadi murid universitas tersebut. Akhirnya Mofan pun berhasil mengalahkannya. Akan tetapi, ia kembali bertemu dengan Chen Mishu dan Lu Song yang ingin mengalahkannya. Ditambah lagi dengan kedatangan dua murid anggota Black Order yang membuat situasinya semakin memanas. Namun, Mofan memilih mundur dan menghindari pertarungan dengan teman-temannya. Hingga pada akhirnya, Mofan bertemu dengan Yuang yang menjadi dalang dari semua ini. Dalam pertarungan tersebut, Yuang menggunakan binatang buas kutukan untuk menyerang Mofan. Akan tetapi, setelah pertarungan yang cukup lama, terlihat Mofan kala itu sudah kewalahan menghadapi monster tersebut. Di sisi lain, ternyata Yuang juga sudah mengetahui kalau air suci yang berada di perut binatang buas bayangan hanya sebagian kecilnya saja, dan sisanya tersimpan di dalam kalung yang Mofan pakai. Namun karena keadaannya sudah terdesak, Yuang pun memutuskan untuk melarikan diri dan menyuruh dua murid tersebut untuk membunuh Mofan. Alhasil, dua murid itu akhirnya tewas di tangan Mofan. Sesaat kemudian,
ia mendapat kabar dari Bu Tangyu yang mengatakan bahwa pemimpin dari kelompok Black Order telah tertangkap. Sedangkan karena kejadian tersebut, teman-temannya malah menuduh Movan sebagai anggota Black Order. Tak lama setelah itu, seorang anggota dari pengadilan datang karena ingin berterima kasih kepada Movan karena apa yang telah ia lakukan. Keesokan harinya, Movan terpilih menjadi salah satu murid yang diikutkan dalam pertukaran pelajar dengan Akademi Yando. Meski sempat menolak, akhirnya Movan mau ikut setelah kepala sekolah memberikan sebuah senjata sihir kepadanya. Singkat cerita, Movan dan teman-temannya telah sampai di Akademi Yando. Kemudian, mereka pun dipersilakan untuk beristirahat terlebih dahulu. Esoknya, terlihat murid dari kedua akademi akan segera bertanding, di mana dalam pertandingan itu akan berisi 2 babak, dan setiap babaknya terdiri dari 4 murid perwakilan masing-masing akademi. Dan terjadilah pertandingan pertama antara kedua akademi tersebut. Namun karena kerjasama yang kurang baik, akhirnya mereka pun menderita kekalahan. Saat akan menghadapi pertandingan kedua, Cheng Bingshuo memaksa untuk diikutkan kembali dan karena itu Zheng Bingshuo pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Akan tetapi, saat kembali ke arena, Movan dikejutkan dengan Mu Ningxu yang ternyata adalah murid dari Akademi Yando. Singkat cerita, akhirnya pertandingan kedua pun dimulai. Pada akhirnya, ia berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Kemudian, mereka didatangi oleh direktur dari Akademi Yando yang ingin memberikan misi untuk memeriksa keadaan terakhir dari sebuah kota terbengkalai bernama Jinlin yang 15 tahun yang lalu telah diserang oleh para monster. Dan karena binatang panggilannya belum cukup kuat, Movan pun berencana ingin meningkatkannya ke level jendera. 心脏和一瓶骨粉。来吧。Keesokan harinya, para murid telah dikirim ke kota itu. Di sana, mereka pun mulai berjalan untuk masuk ke dalam kota. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan segerombolan monster yang tiba-tiba menyerang mereka. Karena terus-terusan bermunculan, hanya Movan dan Mu Ningxu memutuskan untuk masuk dan menghabisi semua monster itu. Di sisi lain, teman-temannya masih berusaha untuk melawan para monster yang ada. Sesaat setelahnya, Movan dan Mu Ningxu akhirnya telah kembali. Dan karena sudah kelelahan, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. 你小子，吓死我了！此地不宜久留。 Keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di dalam kota, para murid tersebut memutuskan untuk mengecek sebuah gedung pemerintahan, sedangkan Movan dan Ting Ting akan berjaga di luar. Namun setelah berada di dalam, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan akar-akar yang bergerak dan menyerang mereka. Dan ternyata mereka telah masuk ke dalam perangkap monster tumbuhan. Secara kebetulan, seekor naga raksasa muncul dan memakan monster tersebut. Di sisi lain, teman-temannya yang berhasil keluar akhirnya menyalahkan Movan dan menuduhnya sebagai seorang yang penakut. Karena itu, Movan lalu memutuskan untuk berpisah dari teman-temannya. Kemudian, Zoman pun memberikan GPS kepada Movan agar mereka tetap bisa terhubung. Di tempat lain,
Terlihat Inspektur Zhangkong kala itu mendatangi Direktur Akademi Yando untuk mencari keberadaan Mofan. Sedangkan Mofan yang memilih untuk menjalankan misi sendiri ternyata memiliki tujuan lain, yakni mengumpulkan jiwa dari para monster tersebut. Berpindah scenes, terlihat Tingti yang saat itu sedang beristirahat dikejutkan dengan Ming Chong yang baru kembali mengambil air tiba-tiba bertingkah aneh kepadanya. Beruntung teman-teman yang lain segera datang untuk menolongnya. Saat Mofan kembali, Monishu memintanya keluar untuk membicarakan tentang tingkah aneh yang ditunjukkan oleh teman-temannya. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan pertarungan hebat yang terjadi di antara teman-temannya. Karena itu, Monishu pun menarik Mofan untuk pergi ke danau tempat Ming Chong mengambil air. Dan benar saja, ternyata tempat tersebut adalah sarang dari serangga pengendali hati. Tak lama kemudian, raja dari serangga itu akhirnya muncul. Karena itu, Mofan dan Monishu pun maju untuk melawannya. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Akan tetapi saat kembali, ternyata Mung Chong telah tewas di tangan temannya sendiri. Melihat situasi yang semakin kacau, mereka akhirnya memutuskan untuk segera kembali. Namun, di tengah jalan mereka dihadang oleh kakak dari Lu Zhenghe yang bernama Lung Nian. Dan beberapa temannya pun tewas dalam peristiwa tersebut. Ternyata tujuan Lu Nian pergi ke sana adalah untuk menangkap Mofan yang akan dijadikan sebagai bahan percobaan elemen baru yang telah ia ciptakan. Melihat adanya kesempatan, Monishu pun mengeluarkan kekuatannya untuk menahan pergerakan mereka sementara waktu. Karena itu, Mofan menyuruh teman-temannya untuk segera pergi, sedangkan dirinya akan memancing kelompok Lu Nian dengan pergi ke dalam kota. Sesampainya di sana, Mofan bermeditasi untuk membangkitkan kekuatan nebula api sembari menggunakan hewan panggilannya untuk melawan para monster. Singkat cerita, akhirnya ia berhasil dalam meditasinya tersebut. Karena anak buah Lunian terus mengejar, Mofan lalu memanfaatkan para monster itu untuk menyerang mereka. Namun ternyata Lunian diam-diam telah menangkap teman-temannya dan memerintahkan Mofan untuk segera menyerahkan diri. Beruntung, Inspektur Zhangkong telah datang dan membuat kekuatan mereka semakin bertambah. Kemudian, Lunian pun menyuruh anak buahnya untuk membawa para murid ke sarang monster naga. Karena itu, Mofan dan Inspektur Zhangkong bergegas untuk menyelamatkan mereka. Namun ternyata, monster itu telah terbangun dan membuat Mofan akan sangat sulit untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah itu, anak buah Lunian yang sudah menyesali perbuatannya pun menemui Mofan dan mengatakan bahwa hanya elemen baru tersebutlah satu-satunya cara yang bisa membuat Mofan dapat mengalahkan monster naga itu. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Mofan mau menerimanya. Dan dengan kekuatan iblis tersebut, Mofan pun bertarung dengan para monster yang ada. Setelah menang dalam pertarungan itu, ia lalu pergi ke tempat Lunian untuk membunuhnya. 你对这个我为你专程准备，我来送你下地狱，看清楚了。 Akhirnya bencana itu telah berakhir. Namun meskipun begitu, Mofan masih harus berjuang untuk mengendalikan pikirannya. Karena tak ingin menyakiti teman-temannya, akhirnya Mofan memutuskan untuk pergi dari sana. Sedangkan setelah insiden itu, para murid yang lain akhirnya dapat kembali ke tempat tinggal mereka. Di sisi lain, Xianxia tetap percaya bahwa kakaknya itu akan segera kembali. Dan dengan ini akhirnya Quincy Fasci Season 4 pun berakhir.